Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu software simulasi dalam jaringan komputer. Jadi kalau di sini kita bisa memvisualisasikan hal yang nyata itu ke dalam software ini dalam membuat suatu jaringan komputer. Oke, baik. Pada yang pertama ini kita akan menggunakan namanya atau kita akan membangun suatu jaringan peer-to-peer atau peer-to-peer, yaitu menggunakan dua PC dan satu kabel, yaitu kita gunakan tentunya menggunakan kabel crossover. Oke, jadi di sini kita lihat di sini ada namanya di sini waktu ya. Kemudian di sini ada namanya device-nya ini end device. Yang gambar komputer ini disebut dengan end device, security, one emulation, custom made device, multi-user connection, kemudian ini router, kemudian ini switch, kemudian ini hub, kemudian ini wireless device, kemudian ini connection. Connection ini ada kabel otomatis, kemudian ini kabel konsul, kemudian kabel strike yang kita buat kemarin, kabel crossover juga yang kita buat kemarin, kemudian fiber optic, kabel telepon, koaksial, serial DCA, kemudian DTE, kemudian oktal, dan seterusnya. Oke, baik, kita pada pertemuan saat ini, pada video kali ini kita akan membuat jaringan peer-to-peer ya, atau peer-to-peer bacanya. Kita menggunakan dua komputer, jadi di sini kita klik di end device, kemudian di sini ada yang komputer, ada laptop, ada server, telepon, dan lain-lainnya. Ini disebut dengan end device. Oke, kita ambil yang komputer ya, kita drag aja ke dalam halaman ini, komputer 1, kemudian komputer 2. Oke, jadi di sini kita mau membangun namanya jaringan peer-to-peer, yaitu kalau peer-to-peer itu kita menggunakan kabel crossover, kita klik di sini, kemudian klik lagi di komputer yang pertama, kemudian pilih di sini fast Ethernet. Klik, kemudian klik lagi di komputer yang selanjutnya, kemudian klik lagi fast Ethernet. Ini sama seperti kita mencolokkan RJ45 di komputer 1 dan di komputer satu lagi pada NIC ya, Network Interface Card-nya. Oke, setelah kita buat ini, kita double klik ya. Oke, setelah kita double klik akan muncul di sini physical, kemudian config, kemudian desktop, kemudian custom interface. Sekarang ini kita buat di sini yang kita pilih desktop saja ya. Oke, desktop di sini ada IV configuration. Kalau kita buat di komputer yang nyatanya itu kayak properties ya, nanti ada IP address kita. Kemudian kita klik IP configuration. Kita masukkan di sini IP-nya 192.168.1.1. Subnet masknya kita buat kelas C aja ya, 255.255.255.0. Oke. Kita close-kan. Kemudian kita buka di sini command prompt-nya. Oke. Setelah kita buka command prompt, kita buat untuk mengecek IP komputer yang kita cek saat ini adalah menggunakan IP config. Enter. Oke, di sini muncul ya. IP address-nya itu 192.168.1.1. Sedangkan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, begitu juga selanjutnya di komputer yang kedua. Kita pilih di sini desktop, kemudian pilih IP configuration, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1. Tadi kan 1 ya, sekarang titik 2. Subnet masknya sama kan ya, biar di dalam satu jaringan. Oke, kemudian close. Kemudian kita cek lagi ya. Sudah terinput belum IP yang kalian masukkan tadi, yaitu dengan membuat IP config. Kemudian enter. Oke, di sini muncul ya 192.168.1.2. Oke, sekarang kita close. Close. Jadi kita sekarang ingin melihat nih tanda kalau lampu hijau ini berarti ada terjadi koneksi, tapi kita untuk memastikannya itu kita lakukan ping melalui CMD. Oke, kita buat command buka lagi ya, double klik, kemudian pilih desktop, kemudian pilih command prompt.
Kemudian kita lakukan ping ke komputer yang kita ingin lakukan koneksi tadi, yaitu IP-nya yang di sebelah komputer sebelah tadi adalah 192.168.1. Kalau titik 1 ini komputer kita, berarti komputer yang selanjutnya adalah 2. Kita lakukan enter. Oke, kita lihat di sini reply from 192.168.1.2, berarti balasan dari komputer yang kita lakukan ping tadi itu ada bitnya itu 32, timesnya itu 1 milisecond, kemudian TTL-nya ini adalah 128. Kita lihat di sini ping statistiknya, paket yang terkirimnya itu 4, yang diterima itu 4, lossnya itu 0%, berarti semuanya jaringannya terkoneksi dengan baik. Ini kalau kita buat dengan ini ya. Oke, kita kasih contoh ping 192.168.1.3. Kan ini kan pasti tidak ada koneksi. Apakah yang muncul? Oke, kita tunggu ya. Oke, request timeout atau RTO kalau yang biasa kita sebut. 2, 3, 4, biasa sampai 4 kali, kemudian langsung muncul statistiknya. Ini bisa kalian lakukan juga dengan komputer atau laptop kalian ada 2 sekarang. Contohkan dengan menggunakan kabel cross ya. Kemudian kalian lakukan hal seperti ini pada komputer kalian, itu sama persis yang terjadinya seperti apa. Oke, sekian video kali ini yang terkait bagaimana membuat jaringan peer to peer menggunakan kabel cross. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya.